Momen yang membahagiakan yang nggak bisa dilupain gitu, yang terngiang-ngiang hingga sekarang Bu Ade. Momen apa nih? Momen di sekolah Bu Ade. Oh, di sekolah. Ini balik ke sekolah. Balik ke sekolah Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni di sini kembali lagi di Peram Pena Ramadan. Nah, kali ini kita bersama dengan orang nomor 1 di Pelita Nusa. Siapakah dia? Ini dia Ibu Ade. Nggak nomor 1 sih, nomor sekian. Nomor sekian ya Bu Ade. Gimana Wen? Sehat? Sehat. Gimana kabarnya hari ini Bu Ade? Alhamdulillah, sehat, bahagia, makmur. Ya, alhamdulillah. Nah, ada pertanyaan sebenarnya Bu Ade yang sebenarnya 7 bulan lalu yang pengen wanita tanyakan sama Bu Ade. Lama ya, 7 Iya Bu bulan. Ade. Bu Ade kapan tuanya sih Bu Ade? kayaknya kita kayak udah seumuran gitu Bu Ade. Gitu. Terima kasih. Tapi kayaknya memang begitu ya. Jadi ini sengaja dandan nih Bu Ade biar kayak nggak terlalu timpang kali kayak itu Bu Ade. Ada rahasianya nggak Bu Ade? Bagi link Shopee-nya Bu Ade, boleh nanti link Shopee-nya kita taruh di bawah ya. Nah Bu Ade, kali ini Weni pengen kita masih dalam suasana ulang tahun ya Bu Ade ya. Ulang tahun sekolah kita yang ke 10 tahun. Jadi Weni, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jadi Bu Ade, Weni pengen tanya-tanya nih Bu Ade tentang sejarah ataupun cerita kayak mana sih perjuangan Bu Ade mendirikan sekolah ini Bu Ade. Jadi sebelum ini bercerita dan lebih lanjut, ini tadi sahur ya. Oh ya, sahur Bu Ade. Makanya banyak, karena ini butuh waktu yang lama, kayaknya besok baru kelar ya. Iya. Nah, jadi nanya Bu Ade. Nah, ini memang kali pertama kita ngomongin tentang sejarah sekolah di bulan Ramadan. Iya. Mudah-mudahan pemirsa dan Weni yang mendengar, Ibu Weni yang mendengarkan tidak capek dan mudah-mudahan nanti selesainya tahu udah berbuka aja. Iya, udah berdoa aja Bu Ade. Nah, gimana? Jadi Bu Ade, gimana sih Bu Ade cerita awal mulanya Bu Ade? Awal mula mendirikan awal sekolah mula ini. Pelita Nusa ini lahir. Iya Bu Ade. Jadi 10 tahun yang lalu, ada musik-musik neneng. 10 tahun yang lalu itu sebelumnya itu saya udah jadi kepala sekolah itu dari tahun 2008 di salah satu sekolah swasta, sekolah anak berkebutuhan khusus di salah satu sekolah swasta. Jadi di akhir tahun 2014 itu alih-alih pengen program hamil. Nah, pengen program hamil, cutilah selama 1 tahun. Sebenarnya bukan cuti, mengundurkan diri sebenarnya, tapi tidak diberikan izin. Jadi cutilah selama 1 tahun. Yang namanya kita promil kan semuanya harus dalam keadaan fit, pikiran, nggak boleh stres. Tapi nggak nyatanya, karena memang sehari-hari kan pagi ke siang itu nanti di sekolah, dari siang nanti ke sebelum maghrib itu terapi. Nah jadi karena hari-hari seperti itu tiba-tiba berhenti, nggak ada kegiatan sehari-hari kan. Jadi kayak nggak produktif tuh, kayak sesuatu yang nggak menyenangkan gitu. Nah mungkin juga akhirnya malah bikin stres, abis itu banyak ngelamun, banyak kayak nggak punya semangat. Nah jadi pas kebetulan juga di akhir Desember 2014 itu suami Pak Hengki resign dari tempat pekerjaannya. Nah jadi kebetulan juga kami dari tahun 2011 kan sudah punya usaha sebelumnya, retail pakaian. Nah, Pak Hengki resign, ya udah kita coba fokus deh mengembangkan usaha ini. Kebetulan waktu itu sudah ada 2 cabang, mau buka cabang ketiga. Nah, buka cabang ketiga kok semangatnya lain, mungkin ditanggap sama suami begitu. Terus ditanya sama mama, sama orang tua, kakak, ini kayaknya bukan itu deh. Fashionnya Bu Ade ya? Kayaknya bukan. Maksudnya saya itu nggak
bukan itu dia, kayaknya dia masalahnya bukan itu dia gitu. Karena waktu bukan itu di situ Ibu Ade. jadi kamu buat yayasan aja dah. Kamu buat yayasan aja lah daripada kayak gini stres, pikiran terus gitu. Jadi yang tadinya mau buka cabang itu nggak kebuka-buka, nggak tahu kenapa. Begitu buka yayasan, kok jalannya lancar aja gitu, lancar aja dipermudah. Kita mulai beroperasi sebenarnya dari bulan akhir Desember itu sudah mulai beroperasi. Awal Januari sudah difikan, sudah ada siswanya. Sudah ada siswanya, kalau nggak salah ada 5 orang siswa dengan 3 orang guru. Pelita Nusa sudah bernama Pelita Nusa di bawah Yayasan Bintang Pelita Nusa di bulan Januari 2015. Di Februari tanggal 1 itulah kami merasa ya, ini udah Pelita Nusa. Makanya sebenarnya tanggal ulang tahun Pelita Nusa itu tanggal 1 Februari. Nggak tahu kenapa sekarang peringatannya di tanggal 2 ya. Mungkin waktu peringatan yang hari pertama 1 tahunnya mungkin tanggal 1-nya hari Minggu mungkin. Jadi kita perayaannya hari Senin mungkin. Jadi habis itu kita kenalnya tanggal 2, kayak gitu sampai sekarang. Jadi kita sudah beroperasi di awal bulan Januari 2015. Pengurusan operasional sekolahnya membutuhkan waktu yang lama waktu itu. Di situ cobaannya mungkin ya di tahun 2017 baru operasional kita berjalan, dan alhamdulillah ternyata sebagai salah satu syarat sekolahnya sudah harus jalan dulu, dan alhamdulillah kita sudah memenuhi syarat itu. Masya Allah. Nah itu kira-kira kenapa awalnya Pelita Nusa itu lahir. Jadi gitu. Jalannya sudah dimudahkan ya Bu Ade. Nah dimudahkan ya, sama Allah. Nah seiring dengan itu ya alhamdulillah tingkat kesehatan mentalnya udah membaik. Udah mulai jadi mulai ceria lagi. Mulai ceria lagi. Gitu. Iya Bu Ade. Jadi Bu Ade dalam pembangunan atau dalam berproses mendirikan sekolah ini ada nggak sih hambatannya Bu Ade, kayak gimana titik terendahnya lagi tuh loh Bu Ade dalam membangun proses untuk kalau hambatannya sebenarnya kita waktu pengurusan izin operasional itu aja sih waktu awalnya, karena memang dirasa susah banget untuk sampai ke titik itu selesai gitu. Nah jadi memang banyak kendalanya karena kan kita ini ke pihak lain ya untuk pengurusannya, mungkin lebih ke situ. Nah kemudian kita kesulitannya waktu itu persyaratannya harus ada guru tamatan pendidikan luar biasa. Nah kami nyarinya tuh susah banget waktu pada itu. zaman itu ya pada zaman itu. Nah itu sih. Tapi kami tetap jalan aja tanpa itu. Tanpa guru anak berkebutuhan khusus Kecamatan PLB gitu. Jadi ngomong-ngomong Bu Ade, awal mulanya sekolah ini berdiri ada berapa siswa Bu Ade? 5. Oh 5 orang, dengan berapa guru Bu Ade? 3. Oh 3 orang guru, Masya Allah. Dan sampai saat ini alhamdulillahnya sekolah kita tetap terus berkembang dan terus maju ya Bu Ade. Alhamdulillah masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada Pelita Nusa. Pelita Nusa terbilang sekolah baru yang peningkatan siswanya signifikan. Alhamdulillah sampai sejauh ini, mulai dari awal 10 tahun ini peningkatan kita siswa makin lama bertambah. Iya, makanya kelas kita penuh ya. Makanya kita butuh gedung yang lebih besar. Mudah-mudahan kesampaian Bu Ade dan segera direalisasikan ya Bu Ade. Amin. Setelah perjalanan panjang selama 10 tahun ini Bu Ade, kira-kira siapa yang menjadi support system utama Bu Ade gitu? Pertama, anak-anak. Anak-anak. Anak-anak itu yang bikin saya bertahan ya. Nah, karena awal mulanya memang intinya memang menyelamatkan anak-anak. Nah, anak-anak datang dengan usia yang udah nggak usia sekolah, sudah lebih dari usia sekolah. Jadi kalau dia nggak sekolah mau kemana lagi gitu. Jadi kalau nggak datang itu kayaknya dicariin anak-anak tuh kayaknya nggak seneng gitu. Kayaknya seneng aja tuh kalau ketemu anak-anak. Jadi support system pertama itu anak-anak. Nah, kedua keluarga tentu. Ya, keluarga. Saya alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang peduli, yang baik banget, yang sayang banget. Jadi dikala itu saya belum punya keturunan, tapi orang tua murid lah yang memberikan support. Anak-anak Bu Ade ini kami, anak-anak ini anaknya Bu Ade gitu. Jadi itu yang bikin semangat terus ya. Jadi itu yang bikin kalau ke sekolah itu mesti mikirin si ini, si itu gitu. Sih mikirin gitu. Oh iya Bu Ade. Jadi Bu Ade di antara support system tadi yang bikin
Bu Ade kuat tadi itu dorongan atau motivasi yang seperti apa yang diberikan oleh support system tuh Bu Ade? Dorongan ya, dukungan sih sebenarnya. Ya, dukungannya Bu Ade. Kalau yang seperti itu mungkin lebih ke suami ya. Suami. Nah, karena kan sebenarnya ketika sekolah ini pertama kali dijalankan itu kayak Pak Hengki itu kan belum tahu bagaimana dunia pendidikan itu harus berproses. Nah, Pak Hengki taunya dulu awal Pak Hengki kebetulan dulu developer kan. Jadi dia taunya jualin rumah. Jadi dia nggak tahu jualin jasa itu seperti apa. Jadi dia harus belajar berinteraksi dengan orang tua, ngomong. Tapi seiring waktu ya Pak Hengki belajar untuk itu. Jadi Pak Hengki pengen sekolah ini pengennya dibuat mau seperti apa. Pak Hengki nanya maunya sekolah ini mau bagaimana. Apa jadi kami menyamakan misinya dulu, menyamakan visi dulu, pengennya seperti apa. Nah, kebetulan ya memang kita saling menguatkan. Kalau saya sih sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, namanya perempuan mungkin ya, mungkin lebih ke perasaan. Terkenal mungkin lebih ke perasaan, benar begitu Ibu. Wadi itu terkenal dengan segala sesuatunya tuh main perasaan. Nah, tapi kalau seorang laki-laki itu segala sesuatu tuh harus ditegasin. Pakai logika ya Bu Ade ya. Iya, semua tuh pakai logika. Kalau kita pakai perasaan kan. Nimbang ini segala macamnya dulu Bu Ade ya. Alhamdulillah dapat rekan kerja dan pasangan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan. Jadi itu memang saling melengkapi. Ketika saya kurangnya di sini, Pak Hengki lengkapin di sini. Nah, itu yang bikinnya akhirnya kami bergerak bersama-sama. Oh, mau kita ngurus ini yuk, kita kesini, kita jalannya bareng-bareng. Nah gitu. Alhamdulillah. Jadi Bu Ade sama Pak Hengki ini emang bener-bener best couple ya Bu Ade ya. Insya Allah. Karena emang selalu berdua ya Bu Ade. Mana berdua. Ada yang nanya tuh Bu Eni, gak bosan Bu Ade? Karena kan pagi udah ketemu Pak Hengki, nanti malam sama Pak Hengki, itu nggak bosan. Bahkan ada yang nanya tuh guru-guru yang lama tuh itu bersuami, Bu Ade nggak bosan? Enggak, alhamdulillah nggak bosan. Bahkan kadang Pak Hengki tuh ke bengkel, yuk temenin yuk, minta temenin lagi. Kayak ke pasar, yuk anterin yuk. Ya gimana kalau nggak enak di jalan sendirian, ngomongnya kayak gitu sama. Kok kayak nggak diajakin, pergi sendiri, paling kayak gitu, nggak diajak. Jadi memang udah terbiasa sama-sama. Jadi karena memang kebetulan kami berdua berasal dari sahabat, jadi jadi berawal memang dari sahabat dari jadi sahabat, bener satu geng, bener. Masya Allah. Bener, jadi memang udah kayak temenan, jadi udah alhamdulillah lah sampai jadi sekarang. benar-benar soulmate ya Bu Ade, memang Insya Allah. saling membutuhkan ibaratnya Bu Ade ya, di mana Bu Ade di situ ada Pak Hengki gitu ya Bu Ade. Tapi nggak bosan kan guru-guru ngeliatnya kan? Enggak, justru kami Bu Ade ya gitu. Kalau menurut Eni Bu Ade lihatnya kalau Bu Ade sama Pak Hengki itu kayak aduh, ini tipsnya gimana sih biar awet selalu, nanti kalau di rumah ketemu lagi, di sekolah ketemu lagi kok awet terus kayak gitu, nggak ada berantemnya nih Bu Ade sama Pak Hengki ya kayak gitu. Ada lah, pasti ada. Jadi bikinnya kayak gitu ke Bu Ade. Jadi menurut Bu Ade ada nggak tips-tips ya bagi kami yang baru berumah tangga nih Bu Ade? Menurut Bu Ade hal yang terpenting dalam berumah tangga itu apa sih Bu Ade? Komunikasi. Komunikasi Bu Ade. Kan katanya menikah itu komunikasi. Iya. Katanya. Iya emangnya sih Bu Ade. Ngobrol kan. Iya, ya walaupun kami kalau berantem nggak ngobrol. Kalau berantem malah nggak ngobrol. Kalau saya sih kalau berantem malah kalian mungkin lebih banyak dia. Lebih banyak. Berarti tipikal perempuan yang berantem diam ya. Nggak juga. Karena Pak Hengki nggak betah kalau ngelihat. Saya tuh kalau berantem banyak kelamaan ngambek tuh enggak. Dia pasti punya cara lah. Misalnya kita makan situ yuk, tuh ada tempat yang baru. Udah kalau urusan perut langsung ya Bu Ade. Ya kemudian alhamdulillah juga Pak Hengki memang ngedukung di segala aspek. Cuman di dunia pekerjaan maupun di rumah tangga. Rumah tangga sendiri ya kayak misalnya di dapur ya ditemenin. Misalnya kalau masak ya pengen kadang dia bersih-bersih rumah. Jangan salah wajah perakwatan kayak gitu ya ampun. Gitu ya Bu Ade. Iya, sebenarnya nggak mau sampaikan takutnya jadi ada pelakor lain. Masya Allah. Jadi kami jarang expose sebenarnya, entahlah
entahlah memang nggak tahu kenapa. Kadang kalau memang momen-momen yang kita pergi liburan bareng-bareng itu jarang foto-foto. Jadi lebih banyak kayaknya mungkin menikmati suasana tanpa harus mempublikasikan itu gitu. Jadi kadang foto itu ya di handphone aja ya Bu Ade. Jarang yang dimasukkan ke jarang banget lah. Sekalinya ada mungkin ya daripada nganggur medosnya, main kayak gitu. Iya. Jadi bener-bener kalau iya kan, udah lihat nggak? iya sih Bu Ade. Emang bener sih Bu Ade. Iya iya. Tapi lebih bagus kayak gitu kayaknya Bu Ade. Oh iya. Iya. Karena kan kalau nggak bisa cari cuan kan? mungkin cuan Bu Ade udah lebih ini ya Bu Ade. Jadi Bu Ade kalau seandainya kita memposting kebahagiaan tuh kan ada yang bilang kayak ain gitu ya Bu Ade. Jadi juga mempengaruhi kita juga untuk meminimalisir supaya tidak terjadi gitulah Bu Ade. Iya, karena kebahagiaan itu sebenarnya yang punya kan kita. Nah, iya, membagikan bagian itu boleh, iya, boleh. Tapi kan nggak semua orang kadang yang menerima kebahagiaan kita dengan cara yang tepat. Nah, iya, iya. Orang yang nggak suka tetap aja ngelihat dari ada yang jeleknya dari situ gitu. Jadi tetap orang yang nggak suka tetap nggak suka ya Bu Ade. Ya, para mantan penasaran gitu maksudnya. Ini Bu Ade ngapain ya? Jadi misterius kalau. Bener kan? Iya sih Bu Ade, bener. Nah, berbicara tentang hubungan Bu Ade dengan Pak Engki Bu Ade. Jadi Bu Ade tuh berawal dari persahabatan sama Pak Engki kan Bu Ade. Iya. Jadi awal ketemunya itu di mana kira-kira? Di kampus. Oh, di kampus. Berarti Jadi, satu jurusan Bu Ade? Iya. Pak Engki itu teman satu jurusan, satu kelas, satu geng. Oh, Masya Allah. Cinlok ya berarti Bu Ade ya? Enggak. Oh, enggak cinlok Bu Ade. Jadi emang kita dulu temenan, memang ya. Jadi ada satu geng itu ada 6 orang, 4 cewek, 2 cowok. Salah satunya Pak Engki. Jadi kita dulu itu ya namanya teman kuliah satu geng, gimana sih apa bersama, cabut bersama, pergi hangout bersama, ketawa ke TV bersama, ya gitu. Nah jadi nggak tahu kenapa ada benih-benih asmara, nggak tahu. Banyak banget. Itu datang karena terbiasa kan Bu Ade. Iya. Jadi Pak Engki di jurusan yang sama. Sekelas lagi ya. Gimana ya? Ya mungkin itu kali ya, pulang barengan. Iya, jadi tumbuhlah benih-benih cinta itu ya. Iya. Dan alhamdulillah sebenarnya waktu dalam satu geng ketika kami memutuskan untuk menjalin hubungan, itu ada yang suka, ada yang nggak suka. Sukanya ya bagus lah, nggak jauh kemana-mana kan gitu kan. Tapi nggak sukanya takut nanti ketika putus ini temenan kita jadi biar. Nah, tapi alhamdulillah kami putusnya di nikah aja. Berakhir di pernikahan ya Ade ya. Oh ya, pacarannya lama, sekitar 8 tahunan lah. Masya Allah. 8 tahun, makanya ya habis itu menikah, disuruh pacaran lagi. Oh, pacaran lagi setelah menikah ya Bu Ade. Ya itu deh. Oh. Jadi Bu Ade, kalau menurut Bu Ade ada perbedaan nggak Bu Ade waktu pacaran dan menikah? Pasti. Mereka pasti ngerasain juga kan. Iya kan. Apa orang ini ketika sakit, kenapa makan apa tadi? Kan gitu kan. Sekarang sakit minum obat lah kalau sakit kan gitu kan. Ternyata sama ya Bu Ade. Sama. Tapi yang nggak berubah itu dari awal menikah sampai sekarang adalah minum 1 gelas bersama. Masya Allah. Itu yang nggak berubah, kecuali ketika sakit harus berubah, gelasnya beda, ngeluarin kan. Ya itu yang nggak berubah, ya masih terjaga alhamdulillah. Jadi ya gitu deh. Jadi Bu Ade kalau ngomong-ngomong Bu Ade menikahnya tahun berapa Bu Ade? 2009. Masya Allah, 2009 berarti udah berapa tahun nih Bu Ade? Tahun ini 15 ya? 15 tahun. Ya enggak? Masya Allah. 15 ya? Jadi kata orang itu ujian pernikahan itu di 5 tahun pertama ya Bu Ade? Ya Allah. Iya, 20 nggak? 10 Bu Ade ya? Oh iya. Berarti ini masih lama lagi ya Bu Ade ujiannya Bu Ade. Sebenarnya sampai akhir hayat ajal memisahkan itu masih diuji sama Allah. Karena pasangan kita tuh kan ujian bagi kita sebenarnya. Iya kan? Iya. Tapi kata orang setelah ini nggak tahu juga ya Bu Ade, ini mau tanya karena Bu Ade udah lama. Katanya setelah 10 tahun itu atau setelah 5 tahun itu kayak udah kalau 5 tahun ya mungkin dinamika permasalahan yang bertengkarnya udah bisa ditebak itu. Iya. Nanti kalau udah yang 10 tahun ya mungkin nggak tahu lah ekonomi kah, tiap rumah tangga beda-beda ya. Nah nanti 15 lain mungkin anak mungkin Allah alam nggak tahu. Tapi tergantung, ada yang nggak pernah berantem kan. Iya.
Iya sih Bu Ade. Tergantung sih tiap rumah tangga kayak mana. Iya sih, tergantung. Jadi sekarang ini banyak cobaannya. Lagi diuji. Iya, gitulah Bu Ade. Bisa dilihat dari raut mukanya Bu Ade kan. Terus Bu Ade, selain komunikasi tadi, Bu Ade yang menurut Bu Ade terpenting untuk sebuah hubungan itu apa sih Bu Ade? Selain komunikasi Bu Ade? Apa ya? Kerjasama sih, teamwork ya. Harus kerjasama Iya, ya. teamwork. Karena itu penting kan. Kan Gimana ibaratnya penting kita banget sih, berumah Bu Ade? tangga. Gak tau, kalau saya mikirnya rumah tangga itu ibaratnya suatu yang bisa dibareng kerjain sama-sama, nggak bisa sendiri. Iya. Nggak bisa sendiri, memang harus bersama-sama. Ada suami, ada istri. Ada istri, ada suami kan. Ya memang saling asih, saling asuh kan. Ya walaupun mungkin kami sebenarnya kayak dari segi usia sama setara. Karena kan dulu kan manggil nama sama Pak Ibu. Oh. So gitu pacaran tahun keberapa itu, jadi waktu itu Pak Engkinya datang ke keluarga ditegur sama keluarga. Apalah ini panggil Karena berawal dari sahabat tadi ya Bu Ade ya. Panggil AA kayak udah gitu abang gitu kan. Nah, akhirnya memutuskan panggil Emas. Sementara Pak Engki orang Minang. Oh, Bu Nah, Ade orang Jawa. Oh, orang Jawa Bu Ade. Nah, jadi komitmen siapapun yang akan menikah dengan kali nanti berikutnya harus bersedia dipanggil Mas. Nah, itu alhamdulillah Pak Engki bersedia sih. Bersedia. Nah, dengan berubahnya panggilan dalam artian paling tidak Pak Engki tahu bahwasanya kita menghargai Pak Engki. Kami menghargai. Saling menghargai. Ya. Oke, itu kunci sukses menikah. Teamwork ya. Komunikasi dan kerjasama yang baik. Ya. Itu rahasia dari Bu Ade. Tapi kalau yang lain mesti punya cara lain lah. Oh iya sih, Setiap Bu Ade. rumah tangga beda-beda Iya, kan. beda cara, beda ini ya Bu Ade. Oke Bu Ade, setelah cerita panjang tentang Bu Ade dan Pak Hengki yang Masya Allah tabarakallah ya Bu Ade ya. Kita kembali ke sekolah ya Bu Ade. Jadi ada nggak sih Bu Ade momen yang membahagiakan yang nggak bisa dilupain gitu, yang terngiang-ngiang hingga sekarang Bu Ade? Momen apa nih? Momen di sekolah Bu Ade. Oh, di sekolah. Kembali ke sekolah. Kembali ke sekolah ya Bu Ade. Ganti topik. Kalau sama Pak Hengki juga boleh mau di-share Bu Ade. Sama Pak Engki banyak tentu ya, nggak Banyak, mungkin banyak. di-share kan. Makanya tadi bilang, kami bukan tipikal orang yang, bukan public ya, tipikal Bang? pasangan yang ya, sedikit go public, Iya, go public, iya, enggak. iya, Bang. Kami lebih banyak ke menikmati momen. Iya sih, Karena memang terus terang, kalau mau diacak di handphone, dikit banget. Foto kami foto-foto itu dikit banget. Jadi memang benar-benar menikmati momen. Quality. Ya. Gitu ya Bu Ade. Tapi sebenarnya kan momen itu perlu ya. Iya sih Bu Ade. Bayang nanti kalau anak udah gede, kok kita nggak pernah ke situ, nggak ada fotonya, ya kan? Sebenarnya kami sadar itu, tapi ya suka sering terlupa. Iya, karena saking menikmatinya momen itu ya Bu Ade. Mungkin. Ya, sebenarnya itu lebih bagus sih Bu Ade daripada harus dikit-dikit posting ya Bu Ade kan. Betul lagi. Jadi kita ganti topiknya sekarang. Iya, sekarang momen yang membahagiakan. Iya, momen yang bahagia nggak pernah dilupain, kayak terngiang-ngiang terus gitu Bu Ade di sekolah ini gitu. Ini nggak bisa dilupakan. Itu ketika anak kita itu berubah. Nah, anak berubah, apalagi nanti dia pindah sekolah, tiba-tiba ketemu di jalan, Bu Ade, ketemu. Jadi ketemu anak tuh, terus gitu. Kadang kita lagi bikin apa gitu, posting apa, nanti orang tuanya, Bu Adenya ini nih, Bu Adenya ini. Jadi Bu Ade nama anak kayak Bu Adenya ini nih. Jadi ngerasa tetap masih dimiliki. Itu tuh paling membekas banget, kebahagiaannya tuh sampai kapanpun. Nah, bisa ngelihat dia bisa eksis di tempat yang baru, bisa beradaptasi di tempat yang baru, itu senang. Senang itu sih. Jadi itu Kalau momen yang lainnya mengenai sekolah, ya dengan bertambahnya siswa, dengan bertambahnya guru, itu suatu kebanggaan juga buat kami. Berarti tandanya kepercayaan masyarakat terhadap kita semakin bagus. Ya, karena kebetulan sekali Pelita Nusa tidak pernah beriklan. Jadi memang kami nggak ada waktu awal ya waktu awal nih, buat cerita nih, awal baru kita mendirikan sekolah ya, tadi kan terlupa kan. Jadi waktu awal berdirikan sekolah itu di tahun-tahun pertama itu, saya sama Pak Hengki itu ke Car Free Day itu, setiap Car Free Day itu datang tuh, kami bagiin brosur tuh berdua. Bayangin nggak itu apa sih baliho, yang panjang itu, iya Bu Ade. disandang sama Pak Hengki tuh sambil jalan, nanti tuh sambil bagiin brosur berdua tuh. Perjuangan Masya Allah, Iya, perjuangan kayak Bu Ade. gitu. Nah, jadi
Kalau ada anak, bisa kita belanja ke sini, nampak anak, Pak, anaknya udah sekolah? Belum. Pelita Nusa aja Pak, kayak gitu. Sampai alhamdulillah kita udah sampai di titik orang yang mencari kita ya, Bu. ya, Masya Allah, alhamdulillah. Bu. Nah itu suatu kebanggaan. Jadi kadang ditanya, tahu Pelita Nusa dari mana? Kan nomor nih. Orang kalau nelfon kadang kan ke nomor. Kayak nih nelfon. Ini benar dengan Pelita Nusa. Iya. Karena waktu kita belum ada website kan. Iya, Nah iya benar. Dapat dari mana? Saya dapat nomor ibu dari ini, dari itu. Rata-rata tuh begitu. 98% tuh rata-rata begitu. Nah, plus lagi memang mungkin juga kondisi sekolah kita di tempat yang strategis. Jadi itu iklan secara tidak langsung. Tapi selepas dari itu banyak orang yang datang itu rekomendasi. Iya, temannya anak ini sini. Jadi kepercayaan masyarakat itu benar-benar harus dijaga banget kan. Nah, itu Bade. sampai speechless ngomong Ini sampai terlena kita mendengarkan sejarah apa dari Bade. Jadi Bade, kalau menurut Bu Ade, rahasia sukses, alhamdulillah kita bisa dikatakan sukses ya Bu Ade. Karena sejauh ini bisa dikatakan sukses ya? Iya Bu Ade, karena menurut ini perkembangannya alhamdulillah Bu Ade Iya, banyak. karena kan ibaratnya gini, kalau untuk membangun sesuatu jangan pernah kata puas ya. Nah, jadi makanya kalau ditanya sukses, bukan tidak bersyukur. Bersyukur alhamdulillah Iya, Masya Allah, dengan pencapaian di 10 tahun SLB Pelita Nusa ini banyak syukurnya. Banyak banget syukurnya ya. Suka dukanya ya dukanya mungkin guru-gurunya silih berganti. Nah, sekelar sampai itu pernah ngajar di sini. Oh ya, siapa ya? Sampai lupa kayak gitu kan. Nah, jadi kayak yayasan belum sampaikan. Yayasan Bintang Pelita Nusa itu kan bergerak di 4 divisi kan. Yang pertama dia ada sekolah khusus. Nah, yang kedua itu ada inklusi. Nah, yang ketiga itu ada bimbingan belajar. Yang keempat ada terapi. Dulu itu di awal itu 4 divisi ini berjalan. Ya, itu Bu Vina menjadi guru di bimbel. Nah, jadi semuanya berjalan. Di terapi, kan Ibu masih terapi kan? Masih terapis. Kemudian sekolah khusus kita jalan dengan guru-guru. Kemudian bimbel di sore hari itu untuk anak normal maupun anak berkebutuhan khusus dan ada gurunya. Kemudian inklusi kita menugaskan guru kita di sekolah mitra. Jadi kalau ditanya sukses, sebenarnya ya bukan tidak bersyukur tadi ya. Karena kesuksesannya belum rasanya. Karena ya tadinya divisinya 4 tadi, yang 2 terapi kadang lagi vakum. Ada kali mau 2-3 tahun ini sudah vakum lagi vakum. Karena ada baby, dia nggak diiniin. Kemarin juga sempat ikut PPG kan, tapi rasanya nggak bisa. Nah, kemudian yang bimbel juga sudah vakum karena juga pengajarnya berhalangan untuk mengajar. Nah, kami harus cari lagi. Ya udah kita fokus dulu lah di dua divisi ini. Jadi kayaknya kalau dikatakan sukses tuh belum. Pengennya 4 divisi yayasan ini tetap berjalan eksis terus sampai kapanpun. Jadi dia udah dengan divisinya masing-masing, sudah dengan skenarionya masing-masing. Jadi tambah lagi sekolah kita kepengennya biar bisa kalau sukses tuh kaitannya ke cita-cita ya? Iya sih, Wade. Benar nggak sih? Iya. Ke cita-cita. Karena cita-citanya kepengennya sekolah ini punya gedung yang besar. Nah, pengen punya gedung yang besar yang bisa menampung banyak siswa. Ya, karena itu tadi rasanya senang bisa membantu, bisa memberikan pelayanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Nah, kalau dulunya awal mula kita bangun itu yang datang itu anak autis. Jadi waktu ketika di awal-awal tahun kita berdiri itu yang masuk itu anaknya autis. Grahita. Autis, Grahita. Entah kenapa yang masuk tuh gangguan perilaku aja. Di tahun pokoknya di 2-3 tahun awal, 2 tahun lah, di 2 tahun awal itu saya harus nolakin siswa. Anak dia kan datang tunanetra sama tunarungu karena kita tidak punya SDM. Makanya tadi bilang nggak punya guru TLB. Jadi jangan sampai kita menerima orang tapi nggak bisa memberikan pelayanan, kan sedih kan, akhirnya ditolakin. Nah itu sebenarnya titik dukanya juga salah satu titik duka karena nggak bisa memberikan bantuan, nggak bisa memberikan pelayanan.
Nah, untuk anak yang tadi tunarungu. Nah, sampai curhat, berkumpul dengan sesama kepala sekolah. Jadi disemangatin bahwasanya, ayo diberanikan aja, siapa tahu dengan diterima ternyata Allah mendekatkan kita dengan guru. Tapi memang benar ternyata qadarullahnya ketika kita satu didekatkan sih. Didekatkan jalannya Bu Ade, dibukakan jalannya walaupun nggak lama. Gurunya nggak lama, tapi paling tidak di waktu yang sebentar itu kami belajarlah dari situ. Tapi sampai sekarang, sampai ke titik ini, saya selalu berpikiran gini. Dulu salah satu aulia tuh siswa tunarungu kita itu lama banget kita punya, dan orang tuanya itu masih percaya sama kita, padahal dia berada di antara anak-anak gangguan perilaku. Tapi dia tetap ada di sini. Nah, jika dia percaya bahwasanya Allah memberikan kita pelajaran untuk satu anak ini dulu. Nah, jadi kita berlatihlah, berupayalah dengan yang aulia tadi. Sampai pada akhirnya kita dapat lagi siswa tunarungu. Berarti tandanya Allah berikan kita kepercayaan. Nah, dapatlah guru. Abis itu beranilah, seiring waktu lah, beranilah menerima lagi dan dapatlah guru. Nah, alhamdulillah makin kesini makin bertambah. Nah, itu juga yang Kade berlakukan untuk anak tunanetra. Anak tunanetra kita kan sekarang masih satu. Di rapat juga Kade selalu bilang gini, mungkin Allah baru mempercayakan kita satu ini untuk belajar. Gak dikasih dulu banyak-banyak, satu dulu lah dilayani. Kalau udah berhasil dengan satu, nanti saya tambah lagi. Itu pesannya kayak mungkin kayaknya itulah pesan yang dikasih sama Allah gitu ya Bu Ade kan. Kadi percayakan itu. Kadi percayanya dari dulu itu. Karena nggak pernah minta, ya Allah dapetin lagi, pengennya punya siswa yang lebih beragam. Enggak. Selama ini nggak pernah minta harus yang beragam, enggak. Apapun yang datang dilayani, apapun yang datang dilayani. Itu dimaksimalkan. Jadi Pak Hengki juga selalu memberikan contoh kepada guru-guru soal pelayanan tadi. Bagaimana kita mengedepankan pelayanan dalam memberikan jasa tadi lah. Karena kan kita dunia pendidikan, layanannya pelayanan jasa kan. Nah, datang orang tua tuh Pak Hengki tuh dibukain pintu, nanti permisi dibukainnya lagi pintu, terima kasih Ibu. Jadi hal-hal yang kecil tapi mungkin kita juga nggak tahu, Allah alam itu bisa mengesankan buat. Makanya mungkin ibu-ibu sekalian, Pak Hengki selalu menyampaikan ketika pagi rutinitasnya ini, SOP-nya ini, itu sebenarnya untuk pelayanan. Nah, meningkatkan pelayanan. Dimulai dari itu kan? Iya kan? Nah, kemudian memulai sesuatu itu memang Kade menyarankannya bismillah sih ya. Siapapun yang nggak pernah menangani anak-anak berkebutuhan khusus, guru-guru boarding nggak bisa. Bu, ini untuk pertama kali megang apa? Anak autis kan? Bisa nggak? Ini praktik Bade. Praktik. Iya. Bisa nggak dulu? Bismillah kan? Iya, bismillah sih Bade. Saya bilang gitu. Mulai dengan bismillah ya. Bismillah aja. Bismillah, minta bantuan sama Allah, kasih yang terbaik buat anak. Insya Allah Allah akan berikan itu kan, bantuan, nggak tahu dengan cara apa gitu. Bisa Kak terkaget-kaget, ternyata ada perubahan, ya nggak sih? Seiring waktu berjalan kita belajar juga Bu Ade. Nah, ternyata ada perubahan. Jadi yang menjadi guru tuh sebenarnya anak-anak. Yang belajar itu sebenarnya gurunya. Anak-anak ngapain? Berlatih. Bener nggak sih? Iya, sama kita berlatihnya, belajar. Siapa yang belajar? Kita yang belajar. Nah, itu yang selalu disampaikan di setiap momen kita berkumpul. Ingat-ingat selalu kalau Kade nggak ada. Ini apa ini? Jadi Bu Ade melihat perkembangan sekolah kita yang Masya Allah sampai sekarang banyak dipercaya oleh orang tua siswa gitu ya Bu Ade. Jadi apa sih Bu Ade nilai-nilai yang Bu Ade junjung tinggi hingga sekarang yang membuat alhamdulillah sekolah kita menunjukkan perkembangan yang sangat baik itu? Apa nilai-nilai yang Bu Ade junjung tinggi dari dahulu sampai sekarang Bu Ade? Kami pertama konsisten, satu. Dua, terus ya konsisten dalam memberikan pelayanan. Itu sebenarnya pelayanan kan macam-macam lah ininya. Lebih ke situ sebenarnya, konsisten dalam pemberian pelayanan aja, kasih yang terbaik, berusaha ngasih yang terbaik. Janjinya, makanya ketika ada orang tua datang, murid, selalu saya bilang gini,
Bu, saya tidak memberikan janji untuk perkembangan anak ibu, tapi saya berjanji akan memberikan yang terbaik. Tanya Pak Hakim, tanya Pak Engki lah di kantor. Bu Ade itu selalu ngomong kayak gitu. Bu, saya nggak kasih janji apa-apa ya. Bu, anak saya nanti bisa ngomong di usia berapa bulan. Nah, saya nggak kasih janji apa-apa ya untuk anak ibu, tapi saya berjanji akan berikan yang terbaik. Nah, makanya tentu dimulai nih dari kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya berjanji, tapi gurunya nggak nampak janjinya, kepala sekolahnya yang memberikan contoh kan. Ayo kita lakukan yang terbaik. Nggak bisa, Bu Ade gimana? Bismillah aja. Lakukan aja yang terbaik. Apa yang menurut kita baik, lakukan. Insya Allah nanti dibantu Allah. Kadang gini, teori sama prakteknya beda kan. Cara mengatasi anak tantrum, udah kita coba nih nggak bisa juga tuh. Gitu. Dikasih saran segala macam nggak bisa. Dan Mbak Diani kemana lagi? Ya, kayak yang kasih bener. Habis itu gimana? Berhasil. Itu atas bantuan siapa? Ya karena Allah menghargai kebaikan kita, layanan kita. Oh, kita tulus sama anak. Jadi konsisten aja sama layanan. Layanan yang kita baik, udah ikhlas aja. Insya Allah. Ya, Masya Allah ya Bu Ade, perjuangan Bu Ade hingga sekarang membuahkan hasil yang Masya Allah ya Bu Ade ya. Terus Bu Ade, ada nggak Bu Ade tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan yang khas gitu Bu Ade dari sekolah kita ini Bu Ade? Sekolah. Pertama, setiap kali ulang tahun kita suka merayakan ulang tahun. tukar kado. Tukar kado. Nah, itu tradisi dari tahun pertama sampai dengan tahun. Oh, emang dari tahun pertama emang? Iya, tukar kado. Tukar kado itu nggak pernah ini. Terus halal bihalal. Halal bihalal tuh saking senengnya halal bihalal, kadang mau puasa halal bihalal seperti kemarin. Nah, kemudian nanti habis lebaran halal bihalal, tapi sekarang nggak terlalu banyak halal bihalal, jadi satu kali aja sebelum puasa, habis lebaran nggak. Karena memang permintaan orang tua sih ya. Nah, terus kebiasaan berikutnya adalah 5S. Apa itu? Apa itu Mbak? Sapa senyum sapa ya, Pak. Oh iya. Katanya nanti. Oke. Terus Bu Ade, untuk menjaga nilai-nilai tadi Bu Ade, yang nilai yang Bu Ade Konsisten. Oh, harus konsisten ya Bu Ade. Iya. Jadi itu kunci Benar. kuncinya Bu Ade. Iya. Jadi kalau kita udah menetapkan sesuatu, kita udah sepakatin sesuatu, ya harus konsisten, ya harus dikerjakan yang seperti itu. Jadi ketika misalnya kita mau buat budaya tertentu di sekolah kita, oh budaya malu misalnya, oh mau menerapkan 5S misalnya di sekolah. Jadi kan kita sampaikan nanti tuh. Nah, kita sampaikan, diberi contoh itu antara kesama kita aja dulu. Ya kan, bersama kita dulu. Habis itu nanti gurunya juga akan nyontohin sama teman-teman. Jadi kan apa yang kita lakukan kan jadi karakter buat anak-anak dan buat seisi sekolah kan. Nah, jadi ya konsisten. Kalau nanti udah jalan bagus atau nggak lagi tuh kan kayaknya gimana gitu kan. Nah, itu sih. Ya itu Bu Ade. Terus Bu Ade, apa sih Bu Ade harapan Bu Ade yang belum kesampaian mungkin Bu Ade? Harapan? Iya. Yang dari dulu Bu Ade impi-impikan hingga sekarang mungkin masih belum. Ya. Gitu Bu Ade. Apa kira-kira Bu Ade? Banyak. Banyak Bu Ade. Banyak banget. Kayaknya mungkin di podcast yang tahun lalu ya, tahun lalu itu ada beberapa yang disampaikan Bu Ade itu katanya Bu Ade itu orang dengan sejuta ide katanya. Ya. Karena banyak di kepala ini kepengen itu gitu. Banyak. Karena kepengen sekolah ini bergeraknya maju. Nah, nggak pengen jalan di tempat, apalagi mundur tuh bukan satu harapan kan. Kepengennya maju. Kalau mau ngomong cita-cita tuh, ya ampun, kayaknya kalau orang dengar aduh lebay banget. Terus kayaknya juga ngomong di sini kayaknya aduh malu kan sebetulnya. Nah, makanya tuh kadang cuma di sini akhirnya ngomong Allah pengen benar-benar gitu gitu. Nah, jadi tapi sepertinya memang seiring dengan keinginan itu mewujudkannya memang butuh waktu, butuh proses yang benar-benar. Kalau di sekolah reguler, sekolah normal itu ada sekolah model. SLB kan belum ada sekolah model kan? Boleh lah, kita jadi SLB model. Ya Allah, boleh lah ya. Kepengen kita punya gedung yang gede, yang di dalamnya lengkap dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, kalau saya kan basicnya terapis. Nah, dulu waktu awal
sebelum menikah itu sempat menyampaikan ke orang tua, "Ma, buka pusat terapi dong," gitu dulu. Tapi nggak di ACC, nggak di ACC. Tapi nggak tahu kadarullah memang jalannya ternyata masih di anak berkebutuhan khusus. Pengen mewujudkan impian itu lagi, tapi ya tanpa sokongan orang tua. Pengennya ya seperti apa kami mendirikan sekolah ini, seperti itu juga lah. Nah, karena sekolah ini memang tidak ada secara materi, tidak ada disokong sama orang tua, memang kami berdua. Memang berdua, memang benar-benar menyiapkan segala sesuatunya berdua dari nol, ya nggak ngoyo lah. Adanya segini berarti ini pencapaiannya dulu. Kalau adanya segini ini pencapaian dulu. Seiring dapat dikit, tambah lagi, dapat dikit, tambah lagi, ya seperti itulah. Nah, kepengennya juga ke depannya begitu. Apa yang menjadi cita-cita yang awal, pengen punya pusat terapi untuk anak berkebutuhan khusus, pengennya gitu. Pengennya sekolah ini berada dalam satu komplek yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus, yang ada tenaga-tenaga profesional yang ada di dalamnya. Jadi banyak banget impian. Jadi kalau disebutin tuh kayaknya malu gitu. Bu Ade nih, ya ampun, ngeri. Orang dengernya ngeri gitu mungkin. Sifat manusia Bu Ade, pernah puas ya Bu Ade. Nggak pernah, makanya kalau kita membangun sesuatu boleh dong nggak puas, boleh dong merasa ini sekarang belum sukses, bukan tidak mensyukuri, bersyukur banget. Nah, bersyukur banget dengan pencapaian, tapi paling tidak ketidakpuasan itu bisa menjadi motivasi kita untuk bergerak maju. Nah, itu sih sebenarnya. Nggak cepat puas ya Bu Ade. Nggak cepat puas, jadi tetap berusaha terus. Nah, itu. Kalau kita udah puas nanti mentok ya Bu Ade. Mentok, habis itu udah lagi gitu kan, ya. Nah Bu Ade, karena sekarang juga masih kita dalam suasana lebaran Bu Ade kan. Puasa? Iya maksudnya. Bangun ya Bu Ade puasa. Puasa lebaran Bu Ade. Udah ke PMB baju udah belanja. THR dulu yang kayak ada. Aman tuh. Jadi Bu Ade, yang kalau menurut Bu Ade pribadi yang paling yang ditunggu-tunggu saat bulan Ramadan itu apa sih Bu Ade? Bagi Bu Ade pribadi? Iya pribadi Bu Ade. Apa ya? Ramadan, Lebaran. Momen yang ditunggu-tunggu tuh saat Ramadan. Ya Ramadan lah Bu Ade yang ditunggu-tunggu tuh. Iya. Karena kami apalagi sekarang nih kepengennya itu ibadahnya lebih baik dari tahun ke tahun. Pengennya. Ya pengen memaksimalkan Ramadan ini dengan cara yang positif. Sebagaimana Kadin mencetuskan ide Ramadan positif. Ya, walaupun terkadang setiap tahun masih menyiratkan ketidakpuasan. Jadi ketika Ramadan berlalu, kayak ada sesuatu yang nggak puas nih. Mudah-mudahan Ramadan besok masih ketemu dan bisa lebih baik. Nah, itu juga yang ini sekarang Ramadan ini lagi dalam upaya untuk menggapai ketidakpuasan yang tahun yang lalu. Ya mudah-mudahan lebih ke pribadi sih, insan pribadi ke yang di atas saja sih, lebih ke situ, lebih peningkatan ibadah ya Bu Ade. Kalau apa Bu Ade, kayak di rumah Bu Ade sendiri itu ada kayak tradisi khusus nggak Bu Ade? Kayak untuk menyambut Ramadan gitu, kayak ada acara atau apa gitu Bu Ade di rumah gitu Bu Ade yang bikin berbeda suasananya di saat Ramadan dan hari biasa gitu Bu Ade? Yang tidak pernah tinggal di rumah kami adalah sahur. Oh sahur Bu Ade ya? Insya Allah sahur selalu eksis dari awal sampai terakhir. Selalu sahur ya? Walaupun kita perempuan kadang ada halangan, tetap sahur ya. Alarm itu jam 2:30, jam 3 itu udah mulai ngedapur, asap udah mulai ngepul lah kalau di rumah. Jadi nggak manasin sambal, berarti bikin sambal lagi Bu Ade ya? Bikin sayur kayak sayur, kayak sayur tuh bikin gitu. Kalau misalnya ya telur dadar ya bikin pagi tuh mungkin. Tapi kalau ya sambal berat pasti udah semalaman kan, sisa dimanfaatkan ya. Tapi kalau bikin sayur biasanya fresh. Biasanya kayak misalnya goreng-goreng tempe biasanya fresh, biasanya kayak gitu. Jadi mesti kalau Ramadan itu kebiasaannya ya kalau pagi minum madu, paling kayak gitu, itu rasanya selalu begitu. Kalau berbuka ngeteh ya biasa ya, kayaknya di rumah juga begitu kayaknya. Tapi ya sahur ya insya Allah nggak pernah terlewatkan, walaupun telat bangun diupayakan baru sahur ya Bu Ade. Paling tidak tuh cuman walaupun buat teh, tapi jarang itu. Jaga sahur itu mesti
mesti udah terang gitu pokoknya, udah terang aja. Nah jadi terus apa ya, kebiasaan kalau sahur itu kalau Kak Adi pribadi tuh suka nonton serial. Ini TV-TV itu Mbak ya. Ini berasa vibe-nya Mbak Ade ya. Vibe Ramadan tuh berasa ya Mbak Ade. Iya sih manusia Mbak Ade. Iya kayak gitu. Walaupun Nah terus kebiasaan kalau Ramadan juga tuh berburu takjil. berburu takjil ya Mbak Ade. Nggak tahu di rumah bikin takjil, yang jajan tetap. Ternyata sama ya begini. Kirain kalau Mbak Ade tuh ada yang Sama. sama Mbak Ade. Manusia biasa. Udah bikin Mbak Ade. Cuma kalau sekarang kayaknya lebih kayak jarang masak ya. Iya. Jarang masak karena membeli. Iya karena udah ada baby ya Mbak Ade ya. Jadi agak Sebelum ada ribet baby sedikit. sih sekarang. Nah Bu Ade, setelah kita cerita sejarah yang sangat panjang nih Bu Ade ya. Panjang ya. Supaya lebih seru kita game dulu boleh Bu Ade? Boleh lah. Ada beberapa pertanyaan Bu Ade, jadi Bu Ade jawab cepat ya Bu Ade ya. Nggak boleh mikir Bu Ade ya. Nggak boleh mikir Bu Ade. Oke Bu Ade, tarawih di rumah atau tarawih di masjid Bu Ade? Di rumah. Alasannya Bu Ade? Yang sering ke masjid itu Pak Enggi. Oh Pak Engki. Iya. Kalau yang lebih kalau apapun, kalau sholat apapun kalian lebih sering ke masjid Pak Enggi. Si Bu Ade kalau kita lebih di rumah nih. Kami gantian sarung. Oh ya Bu Ade. Sarungnya cuma satu ya Bu Ade di rumah Bu Ade. Alasan ya. Oke Bu Ade, berbuka pakai cemilan atau makanan berat Bu Ade? Cemilan. Oh cemilan. Takjil asin atau manis Bu Ade? Manis. Oh manis. Es buah atau teh hangat Bu Ade? Teh hangat. Mudik atau tetap kerja Bu Ade? Mudik lah. Ternyata harapan kita sama Bu Ade. Mudik tapi nggak punya kampung lagi. Makanya harapannya mudik. Waduh, Bu Ade. Buka puasa di rumah atau di luar Bu Ade? Pengennya di luar terus. Sahur masak atau sahur dibeli Bu Ade? Maunya dibeli sekarang. Biar praktis ya Bu Ade ya. Abis sahur tidur atau lanjut aktivitas Bu Ade? Sering tidur. Oh sering tidur Bu Ade. Ya, Susah nahannya. Iya sih Bu Ade. Susah kali nahan. Air putih atau es teh Bu Ade? Air putih. Air putih. Tapi nggak boleh mikir kan. Ngebuburit di rumah atau jajan Bu Ade? Jajan. Waktu sahur dibangunin atau ngebangunin Bu Ade? Ngebangunin. Oke. Oke. Nah, setelah kita berbincang dan juga games nih Bu Ade, ini mau nanya sih Bu Ade, apa sih harapan Bu Ade buat sekolah kita ataupun sekalian buat guru sama siswanya Bu Ade? Nah, Harapan Bu Ade. harapan sekolah ini biar bisa benar-benar terus eksis, Amin. terus berjalan, beroperasi ya kalau gitu sekolah ya. Terus jalan lah tibanya, terus nggak ada matinya. Jangan tumbang. Iya. Terus kalau gurunya terus semangat, terus berkarya, terus berinovasi. Karena sejauh ini sedih ya. Sejauh ini guru-guru itu penyemangat Kak Adi itu guru-guru sebenarnya salah satunya selain setelah anak-anak. Jadi ingat gak Weni, waktu pertama kita mau rapat sebelum puasa, Kak Adi bilang, Kak Adi lagi down. Ingat gak sih? Iya. Kak Adi lagi down, lagi nggak mau ikut serta, bener-bener blank. Nah, lagi blank banget dengan Ramadan. Tolong dong kasih motivasi. Tapi sejauh ini tuh banyak banget guru-guru yang sudah menunjukkan dilihatnya yang, hah, udah. Jadi itu yang kayak, wah kayak gitu loh. Yang bikin Bu Ade lebih ini lagi ya Bu Ade ya? bener. Bangkit lagi gitu Iya, ya, Bu karena Ade? kan ibaratnya menjalankan roda Titanus Iya, ini iya, Bu kan Ade. nggak cuman supirnya, iya kan? Roda-rodanya ya guru-gurunya. Ya jadi kalau nggak punya roda tuh, kalau kempes satu rodanya jalannya goyang kan? Iya, bener. Nah jadi guru-guru tuh bener-bener kayak tim banget lah. Nah jadi memang bener-bener kayak ada bener-bener ngeberatin di kanan kiri. Ngeberatin tuh bukan berarti bikin beban nggak. Ini nih kanan kiri tuh kayak udah ada orang yang ketika Kak Adi tuh mundur tuh didorong kayak gitu. Terasa banget. Jadi ketika Kak Adi kehabisan ide tuh baiknya gimana? Coba tanya Bu Pin, jadi baiknya gimana? Kalau menurut Bu Pina gimana? Nah kayak gitu. Jadi bersyukurnya sejauh ini kayak misalnya Kak Adi punya wakil, tahu banget apa yang harus
dia tanyakan, tahu banget apa yang harus Kade lakukan, dia udah bisa cie. Soalnya gue pindah. Ada orangnya di sini, Soalnya gue pindah. ada orangnya di sini. Iya, jadi ya pastilah ya support system, salah satu support systemnya itu tim. Selain anak-anak ya kalau nggak ada guru ya, tadi nggak bisa ngelatih anak-anak ini sendiri gitu, ya kan? Jadi semakin banyak ide semakin bagus. Nah, jadi harapannya kepengen sekolah ini tidak berhenti berputar, terus, jangan redup, jangan jalan di tempat aja pokoknya. Harapannya gitu, karena impian kita tuh masih jauh ke depan. Ayo bareng Kade sampai akhir gitu loh, sampai akhir. Ya memang kita tidak ada akhir lah ya. Mudah-mudahan kita tidak ada akhir. Kepengennya tuh tim inilah yang bisa menjadi cikal bakal, menjadi saksi bisu dari kejayaan Pelita Nusa nanti ke depannya. Mudah-mudahan. Amin. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita bersama ya Bu Ade. Jadi kalau suatu saat nanti kan kepala sekolah ini kan usianya tidak muda lagi. Tapi tetap muda ya Bu Ade. Jadi ada kalanya itu ada masa pensiunnya. Nah, ketika nanti seorang Ibu Ade tidak menjabat lagi jadi kepala sekolah, mudah-mudahan sekolah ini bisa dijalankan oleh penerus yang punya visinya sama. Tapi jangan khawatir, kami di belakang layar itu kami tetap di belakang layar, nggak jauh kok. Karena kami berdua setelah ada Gladys tuh, kami punya berubah impian kami, Bu Eni. Iya, nah, jadi di umur sekian, Pak Engki minta pensiunnya umur 50. Berarti tandanya 55 lah maksimal. Hanya berapa tahun lagi umur kami udah, nyebutin berapa deh? Sekian tahun lagi, nggak lama lagi gitu. Nah, Pak Engki tuh kepengen bisa fokus sama Gladys. Jadi nanti di usia segitu dia merasa mungkin dari segi fisik masih kuat, dia masih bisa kerjanya antara jemput Gladys saja, pulang sekolah, pergi les, segala macam. Jadi nggak ngurusin keuangan dan segala macam lagi, udah ada yang bisa diinikan. Makanya hal yang paling utama adalah melirik cikal bakal dari yang ada. Nggak jauh-jauh kami liriknya, pasti dari tim-tim yang ada juga. Mudah-mudahan ada di antara Bapak dan Ibu guru Pelita Nusa yang ternyata ada bakat di situ dan bisa dikenai tanggung jawab. Kadang orang kan bilang nanti keluarga yang meneruskan dan segala macam. Jadi kita nggak tahu. Namanya kita mengharapkan keluarga, namanya juga mungkin mereka juga punya cita-cita sendiri. Tentu karena kita merintisnya sendiri ya kita sudah harus tahu segala konsekuensi yang harus kita temukan. Bahkan mendidik Gladys juga kami udah sampaikan, nah Gladys mau cita-cita apa aja terserah. Gladys mau jadi musisi, Gladys mau jadi dokter, Gladys mau apa aja terserah. Kuliah mau di mana aja terserah. Tugas Mimi sama Pipi itu cari duit buat sekolahnya Gladys. Tapi tolong ya nak, diingat-ingat, dilihat-lihat juga abang sama adiknya di sini ya. Dilihat-lihat. Jadi artinya jangan dilepas juga lah, lihat-lihat juga lah sekolah kita nak. Walaupun nanti ya walau bagaimanapun kan ini sedih. Ini kan itu kami gitu. Jadi walaupun nggak tahu nanti Gladys akan meneruskan atau tidak, tapi pengennya paling tidak Gladys lihat lah nak, lihat lah nak. Anak-anak calon surga dilihat itu aja. Kan yang lainnya udah ada yang ngurusin. Kami nggak mau membebani Gladys dengan sekolah, dengan usaha-usaha yang lain, nggak. Dia punya cita-cita sendiri, dia punya jalan hidupnya sendiri gitu. Jadi dia mau jadi apa aja, kami dukungnya dari sekarang gitu. Makanya kami pengen sekarang cita-cita kami berubah. Nah, berubah. Pengki kepengennya nanti siapa yang ngurusin ini? Ya makanya kita harus latih. Jadi mungkin Bapak dan Ibu nggak tahu kami melatih beberapa secara tidak langsung. Tapi siapapun yang akan menggantikannya, percayalah mudah-mudahan itu juga bagian dari yang dipilih Allah buat kami. Gitu. Wah, banyak bawang di sini.
Ya mudah-mudahan ya Bu Ade, keinginan ataupun cita-cita selama ini kita dimudahkan dan dijabah sama Allah, Amin. Bu Ade. Mudah-mudahan Bu Weni sampai Dira udah kuliah masih di sini lah. Insya Allah Bu Ade. Tahu ini tambah personil Bu Ade. Coba tahu orangnya ada 4 di belakang kan. Mudah-mudahan Bu Ade tetap mempercayakan. Iya, karena Bu Weni sempat tidur kemarin 3 tahun. 3 tahun dia balik lagi, alhamdulillah. Dia habis ini mudah-mudahan Bu Weninya nggak tidur lagi lah, melek terus gitu. Insya Allah. Insya Allah Bu Ade. Ya, terima kasih Bu Ade. Ya, sama-sama. Cerita yang sangat Mudah-mudahan inspiratif sih Bu Ade. nggak ngebosenin ya. Enggak sih Bu. Nggak ngebosenin. Ini Terus dengarnya tuh sampai terlena Bu Ade. editor tolong diedit ya, kalau rasa dipotong-potong aja. Cerita yang Masya Allah yang sangat ya menurut ini menginspirasi juga membuat. Amin. Mudah-mudahan Di tidak luar sana, ada ya, unsur meninggikan atau segala sesuatu yang berlebihan. Mudah-mudahan. Ya tolong sekali lagi editor, kalau ada yang terlalu tinggi atau jangan. Kalau ada yang terlalu rendah, ditinggi-tinggikan dikit lah. Nanti dikasih stiker atau apa gitu. Nah Bu Ade, terima kasih banyak Bu Ade atas waktunya Bu Ade. Mudah-mudahan kayak Bu Weninya nggak kapok ya di podcast ya. Wah ini kebanyakan speechless Bu Ade kalau sama Bu Ade. Mohon maaf ya Bu Ade kalau banyak belibet-belibetnya Bu Ade. Terima kasih Bu Ade. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat sebagian orang di luar sana ya Bu Ade ya. Semoga Bu Weni Inspirasi, juga Bu Ade. puasanya lancar ya. Amin, amin, amin. Ntar lagi PR datang. Terima kasih kepada sahabat Peram yang sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan podcast kita di tahun yang akan mendatang yang dengan tampilan yang lebih menarik lagi tentunya. Nah, terima kasih kepada semuanya. Kami segenap kru podcast mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya hingga 2 juta view ya Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.